Halo sahabat konten kreator dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Pangki Restu. Oke, selamat hari Sabtu. Ini hari Sabtu pagi-pagi sekali ya. Ini masih di kediamannya nenek anak saya atau orang tua saya ya. Oke, jadi semalam itu aku banyak baca grup ya, grup mengenai ini bukan permasalahan ya, keluh kesah para konten kreator Facebook ya. Jadi mohon maaf, aku lagi pegang handphone, jadi pegangnya ini nggak pakai tripod, nggak bawa tripod lupa ya. Jadi pegangnya gini aja, tidak apa-apa ya. Keluhannya mengenai, bentar ada suara motor dulu. Ada di sini tuh pinggir jalan. Banyak terdengar suara-suara motor gitu ya. Suara-suara orang juga. Suara-suara orang juga ya. Nah, ini banyak yang bertanya ya. Kapan waktu yang tepat ini untuk mengunggah konten kita di Facebook agar apa? Agar mendapat banyak interaksi ya. Dan mungkin konten kita ini mendapatkan rekomendasi ya dari Facebook. Nah, sebetulnya ini tergantung kepada pola daripada penonton kita ya. Tetapi di sini ada beberapa pola secara umum ya. Ini yang dapat membantu kita. Ini sudah sesuai dengan yang pertama pengalaman dan juga sharing dengan kreator-kreator yang lain. Jadi kita memposting konten di Facebook itu ya, pertama itu di pagi hari awal ya. Ini silahkan posting di pagi hari awal. Ini biasanya antara pukul 8 sampai dengan pukul 11. Ini bisa efektif. Kenapa? Karena banyak orang yang membuka Facebook saat mereka baru saja bangun ya. Artinya baru bangun tidur buka Facebook itu jam-jam segitu kan, atau tiba di kantor sambil nungguin mungkin yang lain datang ataupun bekerja, scroll buka Facebook ya. Ini juga bisa menjadi waktu saat orang mengecek ponsel mereka untuk mendapatkan pembaruan. Biasanya ada informasi apa di handphone itu, kemudian ada kabar apa saja ya di handphone itu. Jadi ada anak saya juga di awal itu ya. Jadi di awal waktu biasanya ya. Kalau biasanya bangun pagi jam berapa sih di kita? Tapi itu waktu idealnya antara jam 8 pagi sampai dengan jam 11 pagi. Itu ya, awal. Yang pertama waktu istirahat makan siang. Ini biasanya kalau di Indonesia itu makan siang itu ba'da duhur ya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, waktu makan siang biasanya antara pukul 12 sampai dengan 13. Itu kan ba'da duhur ya kan. Jadi itu adalah waktu yang tepat ya. Karena apa? Karena banyak orang menghabiskan waktu luang ya. Otomatis kalau orang menghabiskan waktu luang, pasti orang tersebut di saat mereka itu pasti membuka handphone mereka dan pasti membuka Facebook ya. Ya itu. Misalnya saat istirahat, saat bercengkrama, saat makan siang. Nah, itu. Nah, selepas itu kemudian yang ketiganya yaitu waktu di sore hari. Nah, ini di sore hari ini sekitar pukul 15 sampai dengan 17 ya. 17 ya. Adalah waktu lain yang baik untuk mengunggah konten. Orang mungkin mencari hiburan ketika sore kan, pulang kerja. Untuk orang mungkin mencari hiburan atau hiburan setelah beraktivitas sepanjang hari. Ini bisa memungkinkan konten kita dilirik oleh para penonton. Oke. Kemudian ada hari-hari khusus sebetulnya untuk mengupload itu.
itu kalau bisa dioptimalkan, yaitu pada akhir pekan. Biasanya akhir pekan ini antara hari Sabtu dan hari Minggu. Ya. Kenapa? Ya karena waktu yang baik itu karena orang itu cenderung lebih santai, bisa di rumah dan memiliki lebih banyak waktu untuk berselancar. Wih, berselancar. Sorry, maksudnya untuk apa ya? Untuk menjelajah Facebook orang itu ya. Nah, ini posting di akhir pekan dapat menghasilkan interaksi yang lebih baik, yang lebih banyak. Nah, selain di akhir pekan, Sabtu Minggu juga ya malam hari. Nah, ini dari beberapa studi, dari beberapa pengalaman, rutin upload setiap malam hari pada malam hari ini juga menunjukkan bahwa malam hari itu biasanya antara pukul 20 sampai pukul 22 adalah waktu yang baik juga sebetulnya untuk mengunggah konten ya, karena orang cenderung lebih santai dan lebih memilih banyak waktu untuk terlibat. Artinya lebih banyak waktu untuk terlibat di sini, waktunya santai dengan keluarga. Ya, karena sambil menunggu mungkin jam ngantuk atau apa, orang itu cenderung membuka sosial media ya. Nah, seperti itu ya. Jadi waktu malam hari juga itu bisa dimanfaatkan lah untuk kita upload konten kita. Selanjutnya selama acara tertentu, artinya kita di acara-acara tertentu, misalnya jika kita memiliki konten yang terkait dengan acara tertentu ya, seperti liburan, misalnya liburan traveling gitu, liburan misalnya hari Natal atau hari-hari besar keagamaan ya, agama sekarang hari besar kan misalnya Maulid Nabi nih, mengapa tidak ya kita upload peristiwa-peristiwa peristiwa-peristiwa penting gitu ya, upload peristiwa-peristiwa penting, contohnya seperti peristiwa Maulid Nabi. Dan seperti itu ya. Jadi tidak terpaku hanya kepada hari-hari biasa saja. Dan seperti itu ya. Olahraga misalnya. Sekarang kan musimnya SEA Games misalnya atau World Cup ya, silahkan buat konten yang berhubungan dengan itu ya. Artinya dengan kita membuat konten yang berhubungan dengan sesuatu yang up to date, viral memungkinkan, maka konten kita akan mendapatkan banyak interaksi ya, dan rekomendasi mungkin. Nah itu, kemudian berita penting, berita-berita apa saja sekarang, berita-berita yang itu ya, yang yang banyak dijadikan sebagai ini ya di Facebook, foto-fotonya itulah pokoknya berita yang lagi viral ya itu. Posting selama atau setelah acara tersebut dapat meningkatkan peluang mendapatkan interaksi yang lebih besar itu. Selain itu juga kita perlu memantau analitik ya, analitik itu dari dashboard ya. Gunakan alat analitik Facebook Insight untuk melihat kapan penonton kita atau follower kita aktif ya. Kapan misalnya penonton kita itu biasanya itu sudah sering direkomendasikan gitu oleh Facebook. Misalnya kalau penonton kita itu kalau dijadwalkan itu sudah ada jam-jamnya, itu sudah otomatis. Jadi sudah bisa membaca itu sebetulnya Facebook juga. Nah, data ini dapat memberikan wawasan berharga tentang waktu. Jadi kapan audiens kita itu ataupun penonton kita itu aktif di Facebook itu. Dan mungkin kita bisa mengunggahnya secara konsisten ya, konten-konten kita. Nah, selain waktu, ini yang harus diperhatikan juga nih, tolong nih perhatikan juga untuk memperhatikan jenis konten yang dibagikan. Artinya frekuensi postingan dan kualitas konten. Interaksi baik juga tergantung pada seberapa relevan, menarik dan berharga konten kita bagi follower kita. Itu ya. Jadi intensitas seberapa penting gitu. Tetap konten yang bermanfaat, yang mengedukasi, yang menginspirasi dan juga menghibur itu yang akan bertahan di Facebook itu ya. Terakhir perlu diingat bahwa preferensi audiens ataupun pengikut dan juga tren di Facebook ini dapat berubah sering waktu. Jadi penting untuk selalu memantau
pantau terus, sesuaikan dengan strategi ya, strategi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian terus bereksperimen, mengadakan percobaan secara terus-menerus ya. Itu akan membantu kita untuk menemukan waktu yang tepat untuk mengunggah konten kita di Facebook. Oke, apabila ini bermanfaat silahkan di share, like, dan juga kalau boleh di follow juga ya. Semoga bermanfaat untuk khususnya untuk kreator di seluruh Indonesia ya, yang belum monet saya doakan secepatnya monet ya. Itu ini kebetulan masih ada di rumah orang tua saya, jadi masih menikmati akhir pekan. Nah ini akhir pekan ini cocok untuk terus mengupload. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.